Bapa, inilah hidup kami persembahkan kepada Tuhan. Biarlah hidup kami boleh sungguh menyukakan, menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, biarlah melalui puji-pujian yang sudah kami naikkan, Tuhan, Engkau boleh menikmati dan Engkau boleh berkenan dan Engkau boleh disukakan. Dan saat ini kami bersama-sama mau mendengarkan akan firman-Mu. Tuhan, biarlah Engkau yang boleh sekali lagi berkata-kata kepada kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh sungguh sekali lagi membawa kami semakin mencintai Tuhan. Dengar doa kami di dalam Yesus Kristus Allah yang hidup. Kami memohon. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita boleh kembali memulai ibadah secara tatap muka di gereja. Ataupun Bapak Ibu Saudara engkau yang ada di rumah saat ini mengikuti ibadah secara streaming, biarlah kita boleh sama-sama mengalami akan Tuhan di dalamnya. Saya mengajak kita melihat satu firman di dalam Yosua pasal yang ke-24. Yosua pasal yang ke-24 ayat yang pertama sampai yang ke-18 dan yang ke-27. Yosua pasal yang ke-24 ayat pertama sampai 18 dan ke-27. Kalau sudah mendapati saya akan bacakan bagi kita semua. Yosua pasal 24 ayat yang pertama sampai 18 dan yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Shikhem, dipanggilnya para tua-tua Israel dan para kepalanya, para hakimnya dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yaitu Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham bapakmu itu dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau, kepada Esau kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya, sedang Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulahi Mesir, seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kamu keluar. Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan kamu sampai ke laut. Lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan orang berkuda ke laut Teberau. Sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan, maka diadakannya gelap antara kamu dan orang Mesir itu dan didatangkannya air laut atas mereka, sehingga mereka diliputi dan matamu sendiri telah melihat apa yang telah kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu lama kamu diam di padang gurun. Ayat 8, aku membawa kamu ke negeri orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan, dan ketika mereka berperang melawan kamu, mereka ku serahkan ke dalam tanganmu sehingga kamu menduduki negerinya, sedang mereka kupunahkan dari depan kamu. Ketika itu Balak bin Zipor, raja Moab, bangkit berperang melawan orang Israel, disuruhnya memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki kamu. Tetapi aku tidak mau mendengarkan Bileam, sehingga ia pun memberkati kamu. Demikianlah aku melepaskan kamu dari tangannya. Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriko, orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi dan orang Yebus. Tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu. Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kamu dan binatang-binatang itu menghalau mereka dari depanmu. Sehingga kedua raja orang Amori itu sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan pula oleh panamu. Demikianlah aku berikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Ayat ke-14, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat.
dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan sisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhkanlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepadanya Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh. Dan di antara semua bangsa yang kita lalui, Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Ayat 27. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Sedemikian jauh pembacaan firman. Bapak ibu saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan, saya percaya saudara, kalau hari ini kita boleh beribadah, baik kita beribadah tatap muka, baik kita yang beribadah di rumah secara online, saudara, saya percaya ada kerinduan, ada cinta kita yang besar kepada Tuhan. Kenapa saudara? Karena kita mengenal, kita tahu kenapa kita beribadah, kita kenal siapa Tuhan yang kita sembah, bukan? Karena pengenalan itulah, pengenalan akan Tuhan, saudara, akan terlihat dengan begitu jelas dari ibadah kita kepada Dia. Kalau kita sungguh mengenalnya, maka kita pun akan hidup beribadah kepadanya. Saudara, kalau kita adalah orang yang mengenal Tuhan, adalah orang yang betul-betul cinta Tuhan, kita kenal pribadi itu, saudara, tidak mungkin orang tersebut tidak beribadah kepada Tuhan. Hidupnya pasti dia akan pakai untuk boleh menyukakan akan hati Tuhan. Saudara, hidup yang beribadah adalah hidup yang secara lahiriah maupun secara batin akan terus mengikuti akan apa yang diperintahkan atau yang berkenan kepada Tuhan. Jadi apapun aktivitas kita, apapun kegiatan kita merupakan pencerminan ibadah kita kepada Tuhan. Kenapa saya katakan semua aktivitas kita, semua kegiatan kita merupakan pencerminan ibadah kita kepada Tuhan. Saudara, kalau kita boleh lihat bahasa aslinya, saudara, ibadah, saudara, dalam bahasa Ibrani pertama, saudara, itu adalah kata aboda. Saudara, kata aboda, saudara, bukan hanya bicara tentang beribadah kita kepada Tuhan, tapi juga diterjemahkan sebagai pekerjaan. Jadi seluruh pekerjaan kita juga merupakan ibadah kepada Tuhan. Kemudian ada bahasa Yunani, latreia atau liturgia, yang berarti seseorang yang mempunyai pekerjaan sebagai budak atau sebagai hamba. Kemudian diartikan dalam rohani itu adalah mempersembahkan ibadah kepada Allah yang memberikan gambaran tentang rasa takut akan Tuhan, ada penghormatan di dalamnya, ada kekaguman kepada nama Tuhan. Jadi kedua kata ini, saudara, memberikan pengertian tentang makna dasar dari ibadah itu sendiri, saudara. Bahwa seluruh kegiatan kita, pekerjaan kita, aktivitas kita sehari-hari senantiasa menunjukkan ibadah kepada Allah. Dan itu adalah sesuatu yang dipakai harusnya untuk mempermuliakan akan nama Tuhan. Saudara, tidak mungkin orang mengatakan, hari Minggu aku beribadah, tapi Senin, saudara, kita melakukan sesuatu yang jahat, sesuatu yang mendukakan hati Tuhan, sesuatu yang sangat bertolak belakang. Di hari Minggu kita begitu alim, di hari Minggu kita bisa begitu sopan, tapi di hari lain, saudara, kita menunjukkan jati diri yang berbeda. Saudara, tidak demikian, saudara. Setiap orang yang percaya mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, saudara, dia wajib beribadah kepada Tuhan. Bukan saja ketika datang ke gereja beribadah sudah cukup, tidak, saudara. Tapi harus diwujud nyatakan di dalam seluruh tindakan, seluruh kehidupan hari demi hari. Harus ada wujud nyata ketaatan
hati yang takut akan Tuhan, dan terus belajar untuk boleh beribadah dengan setia dan taat kepada Tuhan. Kemudian di ayat yang ke-15, saudara, satu statement yang sangat terkenal ayat ini. Dikatakan di situ, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan, saudara, ada beberapa alasan mengapa engkau dan saya dalam seluruh kondisi yang ada, saudara, kita harus tetap beribadah kepada Tuhan. Kita harus tetap beribadah kepada Tuhan. Saudara, dalam masa-masa pandemi ini, saudara, saya tahu ada banyak atau ada sebagian besar orang yang gelisah. Ada orang yang khawatir, ada orang yang mengalami ketakutan untuk boleh berkumpul bersama-sama untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Tapi saya ingin katakan, saudara, tidak ada alasan engkau untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Engkau tidak datang ke gereja beribadah, tidak apa-apa. Tapi engkau bisa beribadah online, di rumah. Masih bisa beribadah kepada Tuhan. Dan bukan hanya itu, saudara. Ibadah adalah mencakup seluruh kegiatan kita, pekerjaan kita hari demi hari. So, tujuan ibadah itu adalah untuk engkau dan saya boleh menyukakan hati Tuhan, boleh mempermuliakan akan Tuhan. Saudara, saat ini ada beberapa alasan mengapa kita harus tetap sebagai umat Allah, kita harus beribadah kepada Tuhan. So, di ayat yang ke-17 berkata kepada kita, sebab Tuhan Allah kita, dialah yang menuntun kita. Sebab Tuhan Allah kita. So, dorongan membuat kita beribadah kepada Allah adalah pribadi dari Allah sendiri. Karena kata Tuhan di sini artinya adalah pribadi yang ada dan tidak pernah tidak ada. Jadi Allah yang kita kenal adalah Allah yang senantiasa hadir di dalam setiap waktu, di dalam setiap musim. Itulah sebabnya ibadah kita adalah ibadah yang bukan hanya di gereja saja, tapi ibadah di segala waktu. Kenapa, saudara? Karena pribadi Allah yang kita sembah adalah pribadi yang tidak dibatasi oleh ruang, adalah pribadi yang tidak dibatasi oleh waktu, saudara. Jadi ibadah kita, saudara, dengan kata lain, bukan hanya dibatasi oleh tembok ini, saudara. Tapi ibadah kita meliputi seluruh aktivitas dan kegiatan kita. Kemudian ada kata selanjutnya yang dipakai di situ, ada kata Allah kita. Kata Allah artinya adalah, saudara, adalah pribadi yang maha tinggi, yang maha benar, yang layak untuk menerima segala penghormatan dari umatnya. Maka saudara, dalam hal ini dimanapun kita berada, saudara, kita harus mempersembahkan penghormatan, pengagungan kepada wujud nyata dari ibadah kita kepada Allah. Itulah alasan mengapa engkau dan saya dalam seluruh kondisi kita harus tetap beribadah kepada Allah. Karena Allah kita, Allah yang imanen, Allah yang Immanuel, dia hadir bukan hanya di gereja, tapi dia hadir di dalam seluruh aspek kegiatan, kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Dan dia adalah pribadi yang layak untuk menerima segala penghormatan, segala kemuliaan itu. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan, di dalam kehidupan kita, saudara, sadarkah engkau bahwa Tuhan adalah Allah kita yang menyertai kita? Tuhan adalah Allah kita. Selain menyertai kita, dia adalah pribadi yang layak untuk menerima penghormatan, pengagungan itu. Saudara, aplikasinya, saudara, dalam kehidupan kita, dalam hari-hari yang kita jalani, misalnya di dalam pekerjaan, saudara. Saudara, apakah di dalam pekerjaan kita menyadari ada Tuhan yang hadir, ada Tuhan yang menyertai dalam pekerjaan kita? Adakah kita memberikan penghormatan kepada Allah, saudara? Saudara, saya mendapati ada macam-macam kesaksian yang begitu luar biasa, saudara, dari anak Tuhan. Saudara, ada yang menceritakan kepada saya, dia katakan, Denny, ya kalau mau saya bisa beli mobil, ya dalam 1 tahun, walaupun gaji saya tidak terlalu besar, tapi saya bisa beli mobil kalau saya mau. Dengan cara apa, saudara? Dengan cara korupsi. Tapi akhirnya dia menyadari, dia anak Tuhan, dia tahu Allah melihat, Allah tahu apa yang diperbuat. Maka dia urung, dia tidak berani melakukan itu, saudara.
Kemudian di dalam ada seorang pemuda yang ganteng, pemuda yang punya kapasitas, punya kekuasaan. Saudara, dia digoda untuk melakukan dosa seksual, saudara, terhadap lawan jenis, saudara. Saudara, ketika dia digoda-goda untuk melakukan perbuatan zina itu, saudara, dia sadar Allah itu adalah Allah yang hadir di tengah-tengah kehidupannya. Allah yang melihat dan Allah tidak berkenan kepada itu. Maka pemuda ini mengatakan, tidak mungkin aku melakukan sesuatu hal yang jahat di hadapan Tuhan. Soal kemudian ada seorang pelajar juga. Saudara, ketika dia melihat teman-teman sekolah, saudara, menghadapi ujian suka nyontek, saudara. So dia digoda untuk ambil bagian, ya, untuk boleh nyontek juga, saudara. Tapi akhirnya dia sadar, ini adalah sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tuhan mendengar, Tuhan melihat dan dia akan sedih. Maka dia tidak melakukan itu. Dia tetap konsisten terhadap iman yang dia percayai. Saudara, orang-orang yang saya ceritakan ini, saudara, ada orang-orang yang luar biasa, saudara. Kenapa, saudara? Karena dia menunjukkan kehidupan yang beribadah bukan hanya di gereja, tapi di luar gereja, di aktivitasnya, di seluruh kegiatannya, menunjukkan satu ibadah. Itulah yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kita hanya beribadah di gereja, kelihatan baik, kelihatan saleh, kelihatan sangat sangat baik sekali, tapi di luar kita menipu, di luar kita mencuri, di luar kita berbohong, di luar kita menghina, mempermalukan nama Tuhan. Saudara, justru bukan itu yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi ibadah orang Kristen, saudara, ibadah bukan hanya sekedar di gereja, tapi ibadah ditunjukkan melalui seluruh aktivitas kita. Saudara, itu yang pertama, saudara. Kalau engkau dan saya percaya Dia adalah Tuhan, Tuhan itu adalah Allah, saudara, maka engkau harus sadar Dia adalah Allah yang menyertai, melihat segala sesuatu yang kau lakukan. Dia adalah Allah yang patut untuk kita hormati, patut untuk kita muliakan. Maka tunjukkanlah kehidupan kita adalah kehidupan yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, alasan kita untuk boleh tetap beribadah dalam segala kondisi yang ada. Saudara, di ayat yang pertama sampai yang ke-13, saudara. Saudara, kenapa kita terus beribadah kepada Tuhan? Karena segala perbuatan yang ajaib sudah Tuhan kerjakan di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara, kalau kita lihat di ayat pertama sampai ayat ke-13, saudara. Saudara, Yosua mengingatkan akan bangsa Israel akan segala perbuatan-perbuatan yang besar yang Tuhan kerjakan atas kehidupan bangsa Israel. Saudara, dimulai dari dia mengkhususkan yang namanya Abraham. Dia memilih, dia menentukan Abraham dari sekian banyak orang untuk menggenapi, untuk menyatakan akan rencana Allah itu sendiri. Dan dari satu orang itu kemudian telah mengkhususkan atau memilih satu bangsa, yaitu bangsa Israel, untuk menjadi bangsa yang dikhususkan bagi Allah. Bangsa yang akhirnya Tuhan pakai untuk menggenapi akan rencana besarnya di tengah-tengah kehidupan itu. Selain itu, saudara, kita bisa melihat bagaimana Allah memberikan pemberian-pemberian yang luar biasa kepada bangsa Israel. Di ayat 1 sampai ke 4, saudara, kita bisa melihat memberikan keturunan-keturunan. Kemudian di ayat 13, saudara, bukan hanya sekedar memberikan akan keturunan-keturunan kepada bangsa Israel, tapi dia juga memenuhi akan segala apa yang menjadi kebutuhan yang mereka perlukan. Saudara, ketika bangsa Israel ada di perbudakan Mesir, saudara, bagaimana Allah dalam tangannya yang kuasa itu menuntun bangsa Israel sehingga mereka boleh lewat perantaran Harun dan Musa, mereka boleh lepas daripada perbudakan itu. Kemudian kita lihat dari perjalanannya menuju tanah perjanjian Allah, menuntun mereka melewati musuh-musuh mereka, saudara. Kita lihat di ayat yang ke-13, saudara, ada orang Amori, ya, ada orang Yeriko, Feris, Kanaan, Het, Girgasi, Hewi, Yebus, dan sebagainya, saudara. Bagaimana tangan Tuhan
yang berkuasa mendahului mereka, menolong mereka, sehingga mereka menang, mengalami akan peperangan demi peperangan. Saudara, kalau kita lihat saudara, mereka tidak susah payah mengalahkan akan musuh-musuh yang ada. Kenapa? Karena tangan Tuhan terlebih dahulu sudah mendahului, bekerja, mengalahkan akan bangsa-bangsa yang lain itu saudara. Tuhan melakukan perbuatan yang luar biasa kepada bangsa Israel. Tujuannya apa saudara? Tujuannya adalah untuk mensadarkan, menyadari akan umat Israel siapa Allah yang mereka ikuti. Dan bagaimana kehidupan mereka ketika diperhadapkan kepada Allah yang hidup, yang telah melakukan perbuatan yang besar itu. Maka kalau kita bisa lihat saudara, di ayat yang ke-18 bagian bawah dikatakan di situ, kami pun setelah Yosua ngomong saudara di ayat yang ke-15, so dikatakan di situ ayat 18 bagian terakhir, kami pun akan beribadah kepada Tuhan sebab dialah Allah kita. So luar biasa peristiwa-peristiwa yang sudah Tuhan kerjakan melalui mereka dan diingatkan kembali oleh Yosua atas apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi leluhur mereka. Saudara, mereka juga katakan kami pun akan beribadah kepada Allah. Dan betul saudara, kalau kita melihat semasa hidupnya Yosua, bangsa Israel setia, taat, beribadah kepada Tuhan. Sangat luar biasa saudara. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan, apa yang bisa kita pelajari saudara? Yang kita bisa pelajari saudara, saudara, engkau dan saya juga adalah orang-orang yang sudah mengalami akan perbuatan-perbuatan yang ajaib dari Tuhan, bukan? Saudara, kalau kita boleh jujur akui saudara, dulu kehidupan kita bagaimana saudara? Saudara, mungkin kita adalah orang yang sangat-sangat lemah. Kita mungkin adalah orang-orang yang penuh dengan kesalahan. Kita mungkin adalah orang-orang yang merasa ketika kita memikirkan aku adalah orang yang berdosa di antara yang berdosa. Tapi kita yang berdosa, kita yang banyak kelemahan saudara. Soal Tuhan melakukan perbuatan yang ajaib itu, dia mengambil kita, dia menebus kita, dia menyelamatkan kita saudara. Dan bukan hanya menyelamatkan kita saudara, tapi dia membuat hidup kita yang dulunya mungkin tidak ada pengharapan, yang dulunya kita tidak mengerti akan maksud hidup kita, tapi akhirnya kita diubahkan. Akhirnya kita menjadi pribadi yang berpengharapan. Kita menjadi pribadi yang punya semangat di dalam kita menjalani akan kehidupan kita. Soalnya mungkin kau punya pengalaman-pengalaman yang indah yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupanmu. Saudara, bagaimana Tuhan memberkati keluargamu? Saudara, bagaimana Tuhan memimpin pekerjaanmu? Bagaimana Tuhan menyertai akan setiap studi yang kau lakukan? Bagaimana Tuhan menyatakan pertolongannya yang ajaib? Saudara, coba pikirkan saudara. Saudara, ketika engkau memikirkan bagaimana Allah bekerja dengan dahsyatnya di dalam kehidupanmu, saudara, itu yang membuat bangsa Israel terus menerus bisa setia dan taat beribadah kepada Tuhan dalam kehidupan mereka. Maka saudara, kita juga belajar saudara. Ingatlah perbuatan-perbuatan Tuhan yang sudah Dia kerjakan dalam hidupmu, sehingga membuat hidupmu berubah hingga hari ini. Ingat saudara, jangan pernah lupa. Ingat dan terus percaya, Allah yang sama yang pernah menolong engkau, juga adalah Allah yang sama saat ini yang kau sembah, yang sanggup untuk boleh menolong engkau. Saudara, jangan pernah lupakan akan perbuatan-perbuatan yang dahsyat yang sudah Tuhan kerjakan. Kenapa saudara? Karena ketika engkau dan saya lupa, maka sama halnya ketika masuk dalam kitab Hakim-Hakim, ketika Yosua meninggal, saudara, tidak ada yang mengingatkan kembali. Akhirnya mereka jatuh kembali ke dalam penyembahan ilah-ilah yang lain. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan, mari kita sama-sama saudara ingat akan segala perbuatan yang besar yang sudah Tuhan kerjakan. Ingat saudara, apa yang sudah Tuhan perbuat dalam hidupmu. Pertolongan-pertolongan Tuhan. Ingatlah itu. Ingatlah itu. Ingatlah itu, dan Tuhan mau kita terus hidup beribadah kepadanya. Dan yang terakhir saudara, di ayat yang ke-27
Dikatakan di situ kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah yang akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu, batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Saudara, poin yang ketiga, alasan kita untuk boleh terus beribadah kepada Tuhan adalah karena perjanjian kita atas Dia. Tindakan untuk beribadah dari bangsa Israel kepada Allah dilandasi oleh firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang akan menuntun ibadah mereka kepada Allah. Firman Tuhanlah yang akan menuntun seluruh aktivitas mereka, seluruh kegiatan mereka kepada Allah. Selain itu, janji yang diikrarkan oleh bangsa itu memiliki saksi yang mensahkan akan perjanjian itu. Dengan demikian perjanjian umat itu adalah perjanjian yang sungguh-sungguh, saudara. Maka apa yang bisa kita pelajari? Yang kita bisa pelajari adalah kita harus beribadah kepada Allah, karena memang kita sudah mengikatkan diri kepada Tuhan. Di saat kita percaya kepada Yesus Kristus, di saat itulah kita mengikatkan diri atau kita mengikat perjanjian dengan Dia. Ketika kita berkata, Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah juru selamat hidupku, maka disitulah sesungguhnya kita mengikat perjanjian dengan Dia. Kita adalah hambanya dan Kristus atau Tuhan Yesus adalah Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Maka seorang hamba tentunya adalah harus menunjukkan satu sikap yang taat, satu sikap yang nurut kepada Sang Tuhan, bukan? Itulah sesuatu yang baik. Kalau seorang hamba tidak manut, kalau seorang hamba tidak taat, kalau seorang hamba tidak patuh, saudara, bagaimana bisa disenangi oleh Sang Tuhan, bukan? Maka perjanjian itu adalah menuntut ketaatan lewat hidup yang beribadah kepada Tuhan. Yang saya katakan adalah ibadah tadi bukan hanya di gereja, tapi ibadah mencakup seluruh akan kehidupan selain daripada beribadah di gereja. Mungkin di tempat kantor kita, mungkin kita pergi ke pasar, mungkin kita pergi berolahraga, mungkin kita pergi kemanapun, saudara. Saudara, kita harus menunjukkan bahwa kita adalah hamba. Hamba yang beribadah, hamba yang melakukan seluruh kegiatan kita. Untuk boleh apa? Untuk boleh menunjukkan, aku adalah hambanya Tuhan. Dan Tuhan adalah Tuhan atas seluruh kehidupanku. Maka sangat bertolak belakang sekali kalau seseorang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi tidak menjadikan dirinya sebagai hamba di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya ada banyak orang hari ini yang tidak pernah memikirkan akan sikap dan perilaku hari demi hari. Orang yang seperti ini adalah orang-orang yang mengingkari perjanjiannya dengan Allah. Soalnya kalau engkau dan saya katakan Tuhan, Engkau adalah Tuhan. Engkau adalah Tuhan atas hidupku. Tapi engkau dan saya tidak mau melakukan akan apa yang dimaui oleh Tuhan, Sang Tuhan itu. Dapatkah kita katakan Tuhan, Engkau adalah Tuhan. Engkau adalah Tuhan atas hidupku. Tidak mungkin, saudara. Kalau engkau udah dan saya udah komitmen, Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan atas hidupku, maka otomatis, saudara, engkau mengizinkan dirimu untuk diproses, dibentuk, dipimpin oleh Sang Tuhan itu, bukan? Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan, saudara, ingatlah ketika engkau dan saya mengatakan, Tuhan Yesus, aku percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan juru selamat dalam hidupku. Maka belajar, ingatlah, engkau dan saya adalah hamba, engkau dan saya adalah pelayan. Seorang hamba melakukan apa yang diinginkan oleh Tuannya. Seorang hamba melakukan apa yang menyukakan hati Sang Tuhan. Kalau Tuhan katakan, tidak boleh bohong. Kalau Tuhan katakan tidak boleh menipu. Kalau Tuhan katakan tidak boleh malas.
Kalau Tuhan atau Tuhan katakan harus membantu, kalau Tuhan katakan harus melayani, kalau Tuhan katakan engkau harus melakukan ini dan melakukan itu, maka engkau dan saya yang sudah mengikatkan perjanjian dengan Allah, seorang engkau dan saya adalah hamba, adalah pelayan. Kerjakan akan apa yang menjadi instruksi Tuhan. Tuhan katakan ibadah bukan hanya di gereja, tapi ibadah meliputi seluruh kehidupanmu, seluruh aktivitasmu. Maka tunjukkanlah itu, bahwa engkau adalah sedang aboda, sedang liturgia kepada Allah. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan, setiap kita yang mengenal Allah dan telah merasakan kasih dan perbuatannya, serta yang telah mengikat perjanjian dengan Dia, lewat pengakuan kita kepada Dia, maka kita tunjukkan hidup kita adalah hidup yang beribadah. Dimanapun Tuhan menetapkan engkau, apapun profesimu, apapun tugas tanggung jawab yang engkau embani saat ini, so biarlah melalui semuanya itu, orang boleh melihat engkau sedang beribadah. Dan akhirnya nama Tuhan yang boleh dipermuliakan, yang boleh ditinggikan. Saudara tidak heran saudara, ada banyak orang Kristen, atau ada orang Kristen di dalam menjalani akan kehidupannya. So di hari Minggu, di hari ibadah kelihatan begitu alim, begitu saleh, begitu rohaninya. Tapi hari Senin sampai Sabtu saudara, so sangat bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh hari Minggu. Maka saudara, itu adalah sesuatu yang tidak menyukakan akan hati Tuhan. Hidup yang beribadah kepada Tuhan bukan hanya hari Minggu, tapi hidup yang beribadah kepada Tuhan adalah hidup sehari-hari, seluruh aktivitas kegiatan kita. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Saya mengajak kita sama-sama untuk boleh meresponi akan firman Tuhan, saudara. Saudara, saya coba mengajak kita sama-sama untuk melihat kehidupan kita. Bagaimana selama ini, saudara? Saudara, apakah selama ini dalam aktivitas kita, apapun yang kita lakukan, saudara, sadarkah engkau ada Tuhan yang melihat, ada Tuhan yang menyertai? Sadarkah engkau bahwa seluruh kegiatanmu adalah ibadah di hadapan Tuhan, dan Tuhan mau engkau memberikan penghormatan, kemuliaan kepadanya. Berdoalah saudaraku, minta kekuatan kepada Tuhan. Kalau selama ini kita mendapati hidup kita jauh daripada ibadah yang menyenangkan hati Tuhan, kembalilah kepada Tuhan, minta belas kasihan Tuhan. Bapa di surga, kalau hari ini kami boleh beribadah kepadamu, Tuhan, kami tahu semua karena kemurahan Tuhan, semua karena cinta, kerinduan yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa, terima kasih, biarlah Tuhan, Engkau boleh mendapati hidup kami adalah hidup yang beribadah, adalah hidup yang boleh menyatakan, menghadirkan Kristus di dalamnya. Maka kami berdoa Tuhan, teruslah pimpin kehidupan kami. Kalau selama ini ada di antara hidup kami yang masih belum menunjukkan hidup kami adalah hidup yang beribadah, tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan, aktivitas-aktivitas kami belum menunjukkan hidup yang beribadah itu, maka kami berdoa Tuhan, Tuhan tolong kami supaya kami boleh kembali kepada Tuhan, dan kami boleh melakukan seluruh kehidupan kami, perbuatan,
aktivitas kami boleh sungguh-sungguh untuk boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati setiap kami umat-Mu. Dalam Yesus Kristus Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Tuhan berkati.